Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Agustus 2023. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Virgo's couples. Okay. Clarify, my darling angels. Virgo's couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Agustus 2023. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, so dia coba untuk kembali. Oke. Bisa dia pakai saudara, keluarga, teman atau sahabat yang bisa buat kamu dengerin dia, karena kamu tutup pintu rapat-rapat untuk dia kembali masuk dalam hidup kamu. Ace of Swords di sini kebenarannya. Mungkin kamu udah terlalu capek yang ngadepin dia. Kamu ngerasa bahwa terlalu sakit gitu, nggak bisa lagi ditoleransi, kompromis. Hubungan udah chaos dan pertahanan perjuangan udah selesai begitu. Kamu tegakkan semua yang benar. Sih seperti kayak orang biasanya tersakiti ya. Selama ini mungkin ngalah, mungkin mengerti, memahami, bertoleransi, berkompromis begitu. Tapi kamu udah ada di titik tidak gitu untuk kembali. Ya, kamu tegakkan keinginan kamu, keputusan kamu untuk tidak gitu sama dia. Karena yang kamu lakukan ini seperti kebenaran ya. Bicara tentang kebenaran artinya ada keadilan dan ketidakadilan di sana. Dan kamu ngerasa perlu adil di situasi Agustus ya. Ace of Pentacles di sini silent treatment. Ketika dia gunakan mungkin orang tua, keluarga atau sahabat terdekat yang bisa melunakkan hati kamu, perasaan kamu di sini. Ambil titik empat kamu, menyentuh hati kamu. Ya, sahabat baik biasanya kayak gitu, atau keluarga yang kamu sayangi biasanya. Hanya untuk membuat dia diberi kesempatan untuk kembali bicara, terutama untuk komunikasi. Three of Cups. Oke, jadi yang ngomong ini nanti yang minta untuk waktu kamu bicara sama kamu nih bukan dia langsung gitu. Karena kalau dari dia langsung itu udah tegak berdiri keputusanmu bahwa tidak lagi. Oke, memang kamu nggak kemana-mana, kamu stay di sana tentang komitmen. Kamu tidak bangun hubungan dengan orang lain, tapi kamu sudah merasa bahwa kamu perlu bersikap tegas di momen ini, begitu. Ini sangat sulit untuk dapat
dapetin hati kamu, ngeluluhin hati kamu untuk seenggaknya dengerin dia bicara. Nah itu. The Chariot, oh ya sih. Biasanya orang-orang kalau udah salah, biasanya mulai menggunakan sisi religius atau agama untuk meluluhkan hati orang yang tersakiti. Biasanya gitu. Ya bahasanya gini, ya kan harus memaafkan, ya kan harus menjalani ini dengan hati yang tulus, yang sabar, begitu ya. Kalau orang-orang ngomong kayak gitu, dia nggak memahami gitu, dia nggak memahami sisi kamu gitu. Oke, jadi itu yang kamu rasain. Jadi memang kadang-kadang kita kalau ngelihat orang itu tegak berdiri dengan keputusannya, kita ngerasa kok dia nggak ngasih kesempatan orang, nggak maafin orang. Mungkin kita nggak merasakan apa yang dia rasakan, yang Virgo rasakan. So kita nggak bisa lah ngomong begitu. Kenapa dia tidak mau maafkan? pasti ada situasi yang membuat dia begitu keras untuk mencari keadilan. See? Memang kita nggak bisa langsung ngomong gitu. Memang bahasanya baik, tapi itu tidak menyentuh sisi Virgos yang ya kita nggak bisa ngerasain sisi Virgosnya gitu. Kalau kita sampai ngomong kok Virgos nggak mau maafin gitu, kayak kita menghakimi, judging begitu, ya nggak? Dan kamu sangat tahu bahwa nilai-nilai religius tidak bisa dipermainkan, nilai-nilai religius tidak bisa ditempatkan untuk menguntungkan orang yang bersalah begitu. Itu pasti banget kamu tahu di sini. Sih karena orang-orang di circle kamu udah ngomong ya udah maafin aja, ya udah kasih dia kesempatan kayak gitu, tanpa bisa merasakan sisi kamu yang sakit begitu, yang trauma di sana. Oke, kalau kayak gini ya, kalau saya biasanya saya tidak memaksa orang itu untuk memaafkan atau menerima kembali orang yang sudah menyakiti dia, karena itu akan buat trauma lagi ya. Yang bisa saya lakukan adalah ikuti kata hatimu, jalani keputusanmu, pikir baik-baik, pakai perasaanmu dan pikiranmu dengan clear. Atau banyakin doa untuk minta tanda atau langkah yang harus kamu ambil, tenangin dirimu. Ya, saya selalu begitu. Saya nggak maksa orang harus maafin orang lain yang sudah membuat kehidupan jiwa seseorang rusak, berantakan di sana. Kita nggak adil kalau kita maksain orang lain yang sudah terluka cukup parah dan kita suruh dia memaafkan dengan mudahnya kita bicara. Kayak ini Virgos tegak berdiri dengan keputusan dia. Oke, apa keputusan dia? Mungkin dia berdoa, minta ditenangkan, minta dilegakan hatinya supaya lebih bisa melihat ya. Kita berdoa, memang berdoa itu kita bicara dengan pencipta kita seperti kita bicara dengan sahabat kita. Walaupun hanya satu arah karena kita tidak bisa mendengar suara sang pencipta, tapi itu seperti melegakan kita karena teman terbaik untuk kita bicara itu pencipta kita. So morality juga di sini ya, semua orang yang bersalah sama kita memang harus kita maafkan, tapi butuh hati yang dia harus juga memaafkan diri sendiri, don't you? Kayak kita mau maafin orang lain, kita harus maafin diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengizinkan orang lain itu yang menyakiti kita masuk dalam hidup kita. Makanya kalau kita berdoa kan biasanya hati kita lebih lega, hati kita lebih ngerasa tenang, seperti dilegakan begitu oleh pencipta kita dengan caranya. So, kamu mungkin bicara tentang nilai-nilai morality, nilai-nilai religius. Pada orang lain itu yang jadi mediator. Oke. Kamu ngerasa
tidak bisa lagi bersama dengan dia kalau tidak akan menimbulkan kerusakan yang lain. Mungkin ini karena trauma ya. Karena trauma dan tidak bisa dipaksakan kalau memang seperti itu. Memang butuh waktu. Pemulihan trauma itu bisa sampai menghabiskan hidup pun tidak bisa terpulihkan total. Jadi kalau hati kalau udah tergores, terluka, hancur, berantakan di sana, udah selesai itu. Kita mau pulih, iya, tapi untuk kita nasihati atau apa, udah kita nggak adil begitu. Kalau kita nasihati orang yang sakitnya sudah sangat sakit, itu kita nggak adil. Seperti kita belum tentu kita kalau ada di posisi itu bisa bangkit juga gitu. So dia berjuang di sini untuk cari alternatif lain agar pintumu terbuka, Virgos, terutama untuk bicara. Ini ada Cancer, Taurus, Capricorn, Virgos. So bisa juga dia datang di waktu yang tidak tepat, karena dia datang di momen kamu masih sakit banget hati kamu. Ini udah kena mental ya, apalagi kalau udah kena mental itu nggak bisa, kita nggak bisa dengan bawa nilai-nilai morality apapun itu, nilai-nilai religius. Yang bisa kita lakukan adalah pulihkan dulu yang trauma ini gitu, buat dia merasa nyaman di sekitar kita. Kita nggak bisa maksa, kamu harus memaafkan, nggak bisa. Itu jahat banget kalau menurut saya ya. Biar dia ngerasa nyaman dulu dengan dirinya, biar dia merasa bahagia dulu dengan dirinya. Kita nggak bisa, harus maafin, nggak bisa. Makanya kalau mau melakukan kerusakan, berpikirlah ribuan kali. Kalau kita mau merusak orang lain, kehidupan orang lain. Karena kalau menyesal, ingin minta maaf, mudah kita bicara maaf, tapi memperbaiki yang rusak, puing-puing itu belum tentu bisa dibangun lagi gitu loh. Nah itu, ini mungkin resonate untuk Virgos yang sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahan karena sudah hancur berantakan dari sisi mentalnya dia. Sudah menimbulkan trauma di sini. Dia menjanjikan kebahagiaan, dia menjanjikan perubahan, dia menjanjikan semua yang memungkinkan dia agar kamu mau terima dia lagi. Tentunya ini dia bicara bukan langsung ya, karena ini nggak directly. Ini bicaranya pakai orang lain. Ten of Cups. Oke? Ya itu namanya rasa bersalah. Orang yang punya rasa bersalah, ingin maaf, ingin memperbaiki, biasanya akan totalitas untuk meyakinkan semua yang membuat sebuah kemungkinan agar bisa kembali. So energi dari Five of Pentacles di sini, kamu ngerasa bahwa udah hilang gitu diri kamu, sebagian diri kamu sudah terpenjara dengan trauma. Jadi sudah sabotase, rasa sakit itu sudah sabotase diri kamu. Jadi mau pakai kata-kata keramat pun yang menyentuh hati, itu sudah tidak lagi mengguncangkan hatimu. So, defensif, pasang tembok tinggi. Ada titik di mana orang ya, karakter ya. Contohnya jangan jauh-jauh saya aja. Saya kalau masih ribut, masih cerewet gitu, masih berargumen, itu artinya ada pintu yang terbuka untuk kembali. Tapi kalau udah diam, udah nggak ada lagi kata-kata yang keluar, itu artinya sudah final. Nah, ini Virgos nih kayak gitu. Udah final, dia diam dan dia pasang tembok tinggi sekali, bikin batasan. Mungkin Virgos nggak mau lagi dengar tentang dia, bahkan mungkin di sini Virgos mulai mengurangi teman-teman atau orang terdekat yang membicarakan dia. Karena orang-orang ini kan mediator gitu. Dia mulai batasi untuk tidak komunikasi lagi sama orang-orang yang dia dekati untuk memberi kemungkinan dia gitu sama pasangannya kembali. So si Capricorn di sini,
like you believe what you believe. Kamu percaya bahwa pencipta maha baik, maha mengampuni, pencipta maha adil. Kamu percaya itu, tapi kamu coba untuk melihat lagi pernikahanmu di sini dan ya, kamu ngerasa bahwa kamu sanggup untuk sendiri begitu. Kamu akan kerja keras untuk kehidupanmu. Dan dia tetap menunggu kapan waktu itu tiba, di mana dia bisa bicara dengan kamu. Oke? Kamu tidak ragu untuk apa yang kamu imani kepada pencipta yang maha adil dan maha baik untuk perjalananmu, yang selalu bersama dengan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Dan kamu percaya bahwa kalau kamu kerja keras, kamu bisa sendiri. Itulah pilihan lain. Pilihan lain dalam perjalananmu adalah kamu pilih dirimu sendiri. Percaya bahwa kamu akan kuat, terutama tentang finansial ya. Kamu akan kerja keras. King of Pentacles, yes. Kamu memang bekerja keras. Semua hal bisa kamu gunakan untuk bisa bertahan hidup di sini. Ya, itu yang kamu sampaikan mungkin ke mediator ya, yang bisa ketemu gitu sama kamu. Saya ngelihat ini dia datang di fase dimana kamu sedang merasakan sakit itu dan belum bangkit. Makanya kamu nggak mau ada keributan, kamu diem aja gitu. Gitu ya. Dan bottom of the deck di sini Four of Wands. Pintu yang harusnya dibuka. Oke, pintu yang harusnya dibuka, pintu maaf, pintu komunikasi yang harusnya dibuka. Sepertinya Virgos tidak membuka kembali. Bisa, karena di momen itu, Agustus, adalah momen kamu sedang berjuang untuk memulihkan dirimu sendiri, rasa sakitmu sendiri. Dan kamu memang berjuang sendiri, karena hanya diri kita yang harus berjuang bangkit berdiri lagi dari keterpurukan kita. Orang lain hanya bisa ngasih kata-kata yang membangkitkan, memotivasi kita. Tapi merasakan yang kamu rasain itu hanya kamu sendiri. Dan meyakinkan diri kamu bahwa kamu bangkit itu dari dirimu sendiri. So, saya tidak melihat di sini Virgos membuka pintu kesempatan untuk seseorang yang sudah merusak semuanya. Sampai puing-puing di sini. Dia mungkin ingin rujuk tapi tidak berhasil. Terlalu merusak, menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Crosswatchers Virgos, clarify, my darling angels. Crosswatchers Virgos, clarify energi 115 Agustus 2023. Clarify please. Thank you. Okay, King of Wands. See? Swords again. Konsisten dengan swords. Si Virgos ini konsisten dengan swords-nya dia. Ditegakkan. Ini kebenaran. Oke, memang kalau orang yang merasa bersalah, dia akan gunakan segala cara, termasuk kebenaran, agar dia dapat kesempatan. Karena dia punya niat untuk memperbaiki. Tapi itu seperti tidak mudah begitu. Karena udah merusak mental. So, King of Wands, pekerja keras. King of Wands ini punya strategi, Aries, Leo, Sagittarius, seseorang yang sangat passionate. Dia ngerasa bingung begitu dengan kekuatanmu, kerasnya kamu untuk bertahan, tidak mengizinkan dia masuk kembali dalam hidupmu. Dia bingung begitu, apa yang harus lagi dia lakukan. Dia pikir lagi caranya untuk bisa kembali sama kamu. Ya, kalau kamu tanya dia punya niat untuk kembali ke kamu, sangat kuat, passionate banget, iya. Betul sekali. Dia ingin sekali memulihkan hubungan, memperbaiki yang rusak. Tapi yang rusak nggak bisa lagi, udah jadi puing-puing ya. Kalau udah jadi puing-puing, yang terjadi adalah harus membangun kembali dari fondasi. Nah,
Karena udah kerusakan, puing-puingnya harus dibersihin. Nah, bedanya kalau bangunan fisik itu mudah, panggil aja bulldozer, bersihin puing-puing, bangun lagi dari awal fondasi. Tapi kalau sudah urusan jiwa, urusan hati, ini beda cerita. Karena manusia kan makhluk yang perasa juga ya, punya sisi kemanusiaan gitu loh. Bukan seperti bangunan benda mati begitu. So, kamu tetap dengan pertahananmu, kamu tunjukkan rasa kecewa di sini. Kecewa yang dalam banget ya. Ini Ten of Swords ini kecewa udah di titik tertinggi. Di titik nadir. Kecewa banget. Udah gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dia stuck karena dia nggak bisa buka pintu kembali, pintumu ya, dia nggak dapat izinmu untuk dia masuk kembali dalam hidupmu. Saya ada fase dimana dia masih denial dengan apa yang sudah dia lakukan, kerusakan yang dia timbulkan, dia masih denial di sini dan dia stuck. Kenapa dia denial? Ya mungkin dia ngerasa bahwa oh, cuma gitu doang gitu. Masa lu gak bisa maafin gue gitu. Ya artinya sisi rasa dia ya gak punya empat begitu. Empat terlalu tinggi ya energinya. Empati, simpati. Nah itu merasakan apa yang dirasakan orang gitu. Gak punya. Bisa karena pola asuh. Jadinya dia sangat sulit untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain begitu. Yang duduk di kursi Virgos di sini. Okay, bottom of the deck, the Tower moment. See, Sagittarius energy. Two of Cups. Tower moment. The universe melululantakan kehidupan dia. Ya kalau kita keras banget. The universe itu kan pakai berbagai level ya. Level pertama kita dikasih masalah, level kedua orang-orang di sekitar kita mengingatkan kita, level ketiga ada nilai-nilai morality, level keempat nilai-nilai religius, ya kan, level kelima sisi kemanusiaan, hati nurani, level keenam ya the universe turun tangan langsung. Oke, makanya boleh kepala batu ya, kita punya prinsip, kita pegang teguh tapi jangan sampai kita merusak dan keras hati gitu. Hati kita kayak batu gitu. Kalau menimbulkan kerusakan kita nggak merasa bersalah, minta maaf dengan mudahnya gitu. The universe yang turun langsung. Ya jangan sampai kalau the universe sudah turun langsung itu adalah karma yang berbuah. Itu akan sangat chaos ya. Hati-hati. So Sagittarius di sini, the Temperance energy, the Archangel Archangel Raphael ya, ngasih hati. Ya, jadi mungkin kalau Virgos lagi berdoa, lagi merenung, dia dikasih hati yang lembut, dikasih cinta dari penciptanya, diberi kekuatan, cinta ya, cinta memulihkan hati yang terluka. Nah ini the universe turun langsung. Ya kan, dipulihkan hatinya pelan-pelan begitu. Dan energi dari Two of Cups di sini, dia ngerasa bahwa kamu cinta sama dia, dia cinta sama kamu, kenapa tidak gitu, saya punya niat baik. Oke, mungkin dia perlu belajar ya, itu makanya agak susah, keras ini orang. Five of Swords di sini, dia sendiri ya. Dia nggak mau sendiri, dia pengen menua bersama dengan seseorang di sini dan dia pilih Virgos. Tapi dia sebelum mengakhiri hubungan begitu banyak menimbulkan kerusakan. So Three of Wands, Virgo sudah pasrah, udah nggak mau lagi berharap dia kembali. The Justice, karma, sih, keadilan di sini. The universe turun langsung untuk memberi situasi karma. Nah ini cukup bahaya, orang-orang kalau menimbulkan kerusakan, menyakiti orang lain itu
nggak sadar gitu, dikuasai kemarahan, keras juga hatinya. Jadi tidak mau mendengarkan orang-orang yang ngasih support gitu. Oke, jangan kamu keras banget sama pasanganmu, kamu harus lebih sabar gitu, jangan dikuasai kemarahan. Dia nggak mau dengar. So situasinya jadi terbalik. Tadinya hubungan tidak berharga, mudah dia rusak. Sekarang hubungan begitu berharga di hadapan dia. Seperti the universe mengguncangkan kehidupan dia. Kalau kita bahasanya, orang spiritual bilang spiritual awaken atau pencerahan. Akhirnya sadar bahwa semua yang dilakukan itu menimbulkan banyak kerusakan dan puing-puing yang sulit untuk dibenahi lagi. So Page of Knight of Cups di sini, dia coba terus berusaha untuk meluluhkan hati kamu, untuk meyakinkan kamu bahwa dia sungguh-sungguh kembali sama kamu. Oke, so Libra di sini. Oke. Aries, Leo, Sagittarius. Kita clarify action, effort, crosswatchers, Virgos on the future. Action, effort, crosswatchers, Virgos di masa depan. Clarify, please clarify. Oke. Ini 2 ya. The Star memulihkan, beberapa karena ada anak. King of Wands again. Jadi dia kerahkan seluruh tenaganya, dia passionate banget, push agar kamu mau terima dia. Oke. Karena apa? Situasi karma. Two of Wands, tunggu, dia tetap nunggu, tidak menyerah. Ini rasa bersalahnya sudah sabotase dia gitu, jadi dia sudah dipenuhi rasa bersalah. Kenapa? Kok dia punya rasa salah, Nona? Kayaknya dia kayak orang psycho gitu, kayak orang narsistik psycho gitu, halusinasi kalau sama aku dulu. Karena yang mengguncangkan hatinya the universe itu kayak bejana air itu digoncangkan. Akhirnya rasa bersalah itu seperti badai dalam hidup dia. Makanya dia push, ini too much effort ya. King of Wands ini totalitas kalau dia sudah passionate banget untuk pulihkan hubungan. The word energy anak ya, beberapa di sini. Dunia dia, kamu dan anak di sini. Dia kebingungan karena kamu pintu nggak terbuka sama sekali. So 5 of Pentacles ya. Dia ngerasa kehilangan separuh dari kehidupan dia. Dia baru ngerasain itu, betapa berartinya hubungan dia, pernikahan dia sama kamu. The Tower moment again. See? Diguncangkan. Suasananya tuh dibalik 180 derajat. Oke. Nah ini karena karma situation, karmanya lagi berputar, berbuah. So ya, dia dengan perjuangan batin dia, bagaimana caranya pintu bisa terbuka dari pihak Virgos ya. Rasa bersalah itu seperti mengguncangkan dirinya. Kuat sekali. Karma situation, the justice, the Tower moment. Ini ledakan banget gitu. Digoncangkan sama the universe. Jadi kalau ada seorang yang keji banget, yang psycho gitu, tiba-tiba dia berubah jadi baik, gampang lagi menangis, menyesali. Itu bukan serta-merta karena dia punya kekuatan, tapi itu kekuatan dari pencipta yang tidak terlihat. Digoncangkan, benar-benar digoncangkan dia. Energi Virgos, couples, oh ya, jumping card. Strangely lonely, holding on way too tight. Dia bayangin ke depan, on the future. Kalau dia sendiri, menua sendiri, mati sendiri. Ya saya salah, rasa bersalahnya itu tenggelam, dia hanyut dengan rasa bersalahnya.
Di sini ada release your power, see Virgos. Dia tegakkan ini kebenaran, see, dia tegakkan di sana. Saya rasanya jadi dia gitu, biar orang lain yang menasehati untuk memaafkan orang yang menyakiti dia itu tahu betapa sakitnya dia. Ini bukan tentang dendam, proses. Ya, kita harus, jiwa kita ini bukan benda mati ya, hati kita bukan benda mati. Jadi proses trauma itu berproses gitu, enggak bisa trauma itu menetap, bisa trauma itu perlahan-lahan dipulihkan, tapi tidak pulih sembuh gitu, enggak bisa. Nah ini si Virgos lagi di fase itu. Clarify Virgos couple, Medaling Angels, Virgos couple, Sun and Rising and Venus energy 1-15 Agustus 2023. Clarify please, thank you. Creative fastness, dia tetap pakai segala cara, tunggu kapan kamu sampai buka pintunya. Kok dia jadi kayak gitu berubah Nona? Iya, the universe ambil kendali. Setidaknya ini jalan terbaik untuk dia jadi lebih baik. Harus disirami dengan badai, harus perlu badai rasa bersalah itu di dalam kehidupan dia. Jadi ini orang keras hati banget, jadi harus pakai badai gitu, baru badai rasa bersalah, baru dia tahu bahwa itu loh rasanya bersalah, itu loh nggak enak banget gitu. Ini pembelajaran, dan ini juga jadi titik balik dia untuk menghargai true prosperity, orang-orang yang mencintai dia. Karena mungkin selama hidup dia nggak menghargai orang lain, kehadiran perjuangan orang-orang yang mencintai dia. Di sini the Lady of Lightning, surprise, sometimes shock, total paradigma shift. See, the universe ngasih situasi berbalik 180 derajat. Keadilan ditegakkan di sini. Karma situation. Clarify Virgos couple, Medaling Angels. Clarify Virgos couple, Sun and Rising and Venus 1-15 Agustus 2023. Clarify please, thank you. This could be the one. You are already met the romantic partner you seek. Dia tahu gak ada satu orang pun yang bisa menerima dia seperti Virgos menerima dia. Tidak ada jalan pulang selain Virgos. Gak ada yang tahan sama dia. Keras, orangnya kepala batu, narsistik, hatinya juga batu gitu. Jadi ini batu. Dan dia tahu hanya Virgos yang bisa terima dia. Gak ada, setelah Virgos gak ada satupun orang yang bisa bertahan lama sama dia, mencintai dia. Ya, karena dia batu ya, gitu. Bottom of the deck, pay attention to the red flags, the sign are continuing you. Mungkin kamu juga punya red flags. Ya, kadang kalau ada masalah itu harus lihat dari dua sisi. Mungkin kamu sumpahin dia, red flags ya. Sumpahin dia, lu bakalan balik sama gue, sujud di kaki gue, minta maaf sama gue, tapi gue gak akan terima lu kembali. Hati-hati dengan ucapan ya, karena itu afirmasi. Dan emang ucapanmu terjadi. Karma situation. Nah, gue sumpahin lu mati, ya itu jangan. Karena dia akan sampai mati berjuang untuk kamu. Dan kamu akan tolak dia di momen itu. Jadi, afirmasi, hati-hati dengan afirmasi ya. Hati-hati banget. Oke, vice versa. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.